Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas tentang satu hal yang lebih penting dari kesuksesan, lebih dalam dari sekadar motivasi, dan lebih nyata daripada semua impianmu. Kendali atas dirimu sendiri. Tonton hingga akhir, dan kamu akan menyadari bahwa hidup yang kamu jalani hari ini bukan sekadar milik keadaan, tapi milik keberanianmu untuk mengambil peran utama dalam panggung sejarah yang kamu ciptakan sendiri. Karena kamu tidak lahir untuk menjadi penonton. Kebanyakan manusia hari ini hidup seperti wayang tanpa dalang. Berjalan, bekerja, berinteraksi, tapi tidak benar-benar hidup. Mereka bergerak, tapi bukan oleh kehendaknya sendiri. Mereka menonton hidup orang lain, memuja kesuksesan orang lain, dan lupa bahwa mereka punya panggung yang seharusnya mereka mainkan sendiri. Dan penyebabnya satu, mereka menyerahkan kendali kepada hal-hal di luar dirinya. Kepada orang tua, kepada sistem, kepada nasib, kepada algoritma, kepada komentar orang lain. Padahal, seperti yang kutulis dalam Madilog, segala pengetahuan harus bersandar pada kenyataan. Dan kenyataan pertama yang harus kau taklukkan adalah dirimu sendiri. Berapa banyak dari kita yang bangun pagi dan membiarkan pikirannya ditarik oleh notifikasi, oleh berita yang menakutkan, oleh opini orang asing di dunia maya. Kita menjadi penonton sejak detik pertama kita membuka mata. Bukan karena kita tak mampu menjadi pemain, tapi karena kita malas berpikir. Karena kita terlalu nyaman dengan ilusi bahwa hidup akan membaik hanya karena kita berharap. Harapan tanpa kendali adalah candu. Aku pernah berharap bahwa pendidikan akan membebaskan, bahwa perjuangan akan membawa keadilan. Tapi dunia tak bekerja seperti itu. Dunia tidak memberi apa yang kita harapkan. Ia hanya memberi apa yang kita perjuangkan dengan kepala dingin dan keyakinan bulat. Aku tak menolak harapan, tapi aku menolak berpura-pura. Berpura-pura menjadi korban, berpura-pura menjadi tokoh utama, padahal kita bahkan takut mengambil keputusan terkecil dalam hidup. Lihatlah hidupmu. Di mana letak kontrolnya? Jika kamu membiarkan emosi mengatur keputusanmu, kamu sudah kalah. Jika kamu hanya bergerak saat disuruh, kamu sudah hilang. Jika kamu hanya menunggu momen yang tepat, kamu sedang menunda kehidupanmu sendiri. Maka aku katakan lagi, kamu tidak lahir untuk menjadi penonton. Kamu lahir untuk berpikir, untuk memilih, untuk berbuat. Tapi semua itu hanya mungkin jika kamu menundukkan musuh terbesarmu, pikiranmu yang kabur. Kebanyakan orang tidak bodoh. Mereka hanya malas berpikir jernih. Mereka menutup mata pada fakta. Mereka menolak logika karena terlalu nyaman dengan keyakinan lama. Padahal, seperti yang kutulis, kita harus berani membuang segala bentuk takyalul dan menggantikan dengan pemikiran yang berdasarkan realita. Jangan hanya memikirkan apa yang kamu inginkan. Tanyakan, apakah aku benar-benar mengerti apa yang sedang kulakukan? Apakah aku berpikir atau hanya menyalin isi kepala orang lain? Dalam perjuanganku, aku hidup dari satu penjara ke penjara lain. Tapi penjara terberat bukan yang berdinding bata dan berjuruji besi. Penjara terberat adalah ketika manusia tidak mampu keluar dari kebiasaan berpikir yang lemah. Orang miskin yang menyerah pada keadaan telah masuk penjara. Orang pintar yang takut bertindak telah masuk penjara. Orang kuat yang hanya ingin diterima oleh lingkungannya juga telah masuk penjara. Dan kamu? Apakah kamu sedang mengurung dirimu sendiri? Setiap hari, kamu diberi kesempatan untuk mengukir sejarah. Tapi, kamu memilih scroll. Kamu diberi momen untuk berubah. Tapi kamu memilih untuk menunda. Kamu diberi akal untuk melihat realita.
tapi kamu menutupnya dengan ilusi motivasi dangkal. Kekuatanmu bukan pada semangat. Semangat akan hilang saat ujian datang. Kekuatanmu ada pada keteguhan berpikir, kebeningan hati, dan ketekunan dalam bertindak bahkan saat dunia menertawakanmu. Aku ingin kamu mendengar ini dengan seksama. Setiap perjuangan harus mulai dari pikiran. Teleketh Tan Malaka. Bukan dari tren, bukan dari opini massa, tapi dari keyakinan yang dibangun di atas logika. Inilah yang kutanam dalam Madilog. Materialisme, agar kita berpijak pada kenyataan. Dialektika, agar kita mengerti perubahan dan sebab akibat. Dan logika, agar kita tak mudah dibohongi oleh siapapun, bahkan oleh pikiran kita sendiri. Dan dalam setiap detik hidupmu, ketiga prinsip itu bisa menjadi pedang dan tamengmu. Ketika orang lain berkata, "Kamu terlalu idealis," jawab dengan tenang, "Aku hanya menolak hidup setengah sadar." Ketika dunia menggoda dengan kenyamanan palsu, tatap dirimu di cermin dan tanya, apakah ini benar-benar hidup yang kuinginkan, atau hanya hidup yang kuterima karena takut melawan? Kamu tahu jawabannya. Karena jauh di dalam dirimu, kamu tahu kamu tidak lahir untuk menjadi penonton. Kita hidup di tengah zaman di mana segalanya tampak bergerak cepat. Namun pada saat yang sama, manusia semakin lamban dalam mengambil keputusan penting. Mereka menunggu waktu yang tepat, menunggu orang lain bergerak lebih dulu, menunggu situasi yang ideal, menunggu keyakinan yang tak pernah datang. Padahal sejarah tidak pernah ditulis oleh mereka yang menunggu. Aku tidak pernah menunggu zaman berganti. Aku memaksanya berubah. Aku tidak duduk di pinggir sejarah dan berharap keadilan jatuh dari langit seperti hujan deras. Aku berjalan ke tengah badai, menantangnya dengan satu hal yang tak bisa dihancurkan oleh penjara, senapan, atau pengkhianatan. Kesadaran yang jernih. Dan kamu tidak dilahirkan untuk duduk di kursi penonton, bertepuk tangan untuk kemenangan orang lain. Kamu tidak ditakdirkan hanya menjadi komentator dari kegagalan zamanmu. Kamu tidak dibentuk dari tanah sejarah hanya untuk menjadi angka statistik yang dilupakan. Setiap kali kamu ragu, setiap kali kamu ingin menunggu lagi, tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apakah hidupku sedang aku jalani atau hanya sedang aku tonton dari kejauhan? Kita sering menyangka bahwa kita masih punya banyak waktu, tapi waktu bukan milikmu. Ia tidak menunggumu menyelesaikan keraguanmu. Ia tidak berhenti hanya karena kamu belum siap. Ia terus berjalan, entah kamu berdiri, duduk atau bersembunyi di balik alasan. Dulu aku pernah diasingkan. Bukan sekali, berkali-kali. Aku pernah dipenjara, pernah kelaparan, pernah dilupakan. Tapi tidak satupun dari itu mengubah kejelasan arahku. Mengapa? Karena aku tidak pernah menyerahkan pusat kendaliku kepada orang lain. Tidak kepada penjajah, tidak kepada pemerintah boneka, tidak kepada rasa takut, dan bahkan tidak kepada rasa lelah. Itulah hal yang hilang dari manusia hari ini. Pusat kendali. Mereka hidup seperti boneka, digerakkan oleh opini publik, tren, dan ketakutan yang mereka warisi dari layar kaca. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya memiliki pikiran yang mandiri. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya berdiri dan berkata, "Inilah aku, inilah pikiranku, dan aku bertanggung jawab atasnya." Jika kamu tidak mengendalikan pikiranmu, orang lain akan melakukannya untukmu. Jika kamu tidak menentukan arah langkahmu, maka kamu hanya akan menghabiskan umur mengikuti jejak orang yang tidak tahu kemana dia pergi. Kemerdekaan sejati bukan hanya tentang terlepas dari penjajah, tapi terbebas dari kebodohan yang kamu pelihara sendiri.
terlepas dari ilusi harapan yang kamu gantungkan pada orang lain, dan bebas dari kebiasaan menyalahkan keadaan sambil duduk nyaman dalam kebingungan. Aku menulis Madilog bukan untuk membuatmu pintar, tapi untuk membuatmu sadar. Karena orang pintar bisa disesatkan, tapi orang sadar tidak akan pernah bisa dibohongi dua kali. Materialisme, dialektika, dan logika bukan sekadar konsep abstrak, tapi cara melihat dunia tanpa tirai emosi, cara berpikir yang tidak dikendalikan oleh keinginan sesaat, cara hidup yang berpijak pada kenyataan bukan angan-angan. Kamu ingin bahagia? Maka berhentilah mencari kenyamanan, karena kenyamanan adalah perangkap halus yang dibuat oleh mereka yang ingin kamu tetap tertidur. Kamu ingin damai? Maka kendalikan pikiranmu, karena pikiran yang liar adalah sumber dari semua penderitaan. Dan kamu ingin hidup yang bermakna? Maka berhentilah menjadi penonton. Bangkitlah dari bangku itu, berdirilah. Tatap dunia ini dengan matamu sendiri, dengan logikamu sendiri, dengan keberanian yang datang dari keheningan yang paham arah. Dan di titik inilah, kamu perlu bertanya, apakah kamu hidup untuk menjadi pengamat dari hidupmu sendiri? Apakah kamu akan terus duduk diam di bangku penonton, menonton panggung kehidupan dimainkan oleh orang-orang yang tak lebih tahu dari kamu, tapi punya satu hal yang tak kamu miliki? Keberanian untuk melangkah. Kita telah diajarkan diam-diam untuk takut gagal. Padahal, justru dalam kegagalan itu kita menemukan arah. Kita dibesarkan dengan kekhawatiran akan omongan orang. Padahal, hidup yang layak diperjuangkan bukanlah yang disetujui semua orang, melainkan yang jujur pada logika dan keyakinanmu sendiri. Dan disinilah kesadaran itu mulai mengetuk. Kamu tidak lahir untuk menjadi pengikut. Kamu bukan produk dari komentar sosial. Kamu adalah hasil dari pilihan yang kamu sadari atau kamu abaikan. Dalam Madilog, aku menuliskan, barang siapa yang memakai otaknya, barang siapa yang dengan sadar menimbang segala sesuatu, ia akan kuat seperti baja, jernih seperti kaca, dan bebas seperti burung di langit. Itu bukan slogan. Itu adalah arah. Kalau kamu hanya hidup berdasarkan emosi, maka kamu akan digiring. Kalau kamu hidup tanpa logika, maka kamu akan dipakai. Kalau kamu hidup tanpa kesadaran, maka kamu hanya jadi angka. Dan dunia modern sangat pandai membuatmu nyaman jadi angka. Mereka beri kamu notifikasi. Mereka beri kamu drama tanpa makna. Mereka beri kamu hiburan, bukan kebijaksanaan. Mereka ingin kamu tetap sibuk, tapi bukan sibuk mencipta, sibuk menonton, bukan membangun, sibuk mengejar yang tampak, bukan memahami yang hakiki. Dan akhirnya kamu pun lupa, kamu bukan makhluk konsumsi, kamu bukan makhluk hiburan. Kamu adalah makhluk berpikir, makhluk yang bisa bertanya dan menemukan jawabannya sendiri. Ingat ini baik-baik, mereka yang tak belajar berpikir akan hidup mengikuti yang berpikir. Dan jika kamu menyerahkan pikiranmu kepada tren, kepada opini publik, kepada komentar terbanyak, maka kamu sedang menyerahkan kendali hidupmu. Hidupmu adalah milikmu, tapi hanya jika kamu memutuskan untuk memilikinya. Jangan salahkan dunia yang tidak adil, jika kamu sendiri tidak pernah melatih keadilan dalam pikiranmu. Jangan salahkan zaman yang bodoh jika kamu sendiri memilih untuk tidak membaca, tidak menelaah, tidak menantang apa yang kamu yakini. Sebagian besar orang hari ini tidak berpikir. Mereka hanya mengulang opini, mengulang tren, mengulang kekhawatiran kolektif. Tapi kamu bisa berbeda, bukan karena kamu istimewa, tapi karena kamu sadar dan memilih untuk berpikir. Setiap kali kamu diam di hadapan kekeliruan, kamu ikut menyuburkan kebodohan. Setiap kali kamu hanya menjadi penonton, kamu ikut merayakan kejumudan. Setiap kali kamu menyerahkan logika demi kenyamanan, kamu sedang menidurkan potensi yang mestinya menyala. Tapi aku tidak datang hanya untuk memerahimu.
Aku datang untuk mengguncang tidurmu, untuk menunjukkan bahwa dunia ini tidak akan berubah oleh mereka yang hanya berharap. Dunia ini bergerak karena orang-orang yang berpikir dan berani bertindak, yang melihat kenyataan dan tidak lari, yang tahu resiko dan tetap melangkah, yang paham makna kesendirian dan tidak meminta pengakuan. Kamu tak butuh sorakan penonton. Kamu tak butuh validasi dari layar berjamur. Kamu hanya butuh kejelasan dalam pikiran dan keberanian dalam langkah. Pernahkah kamu bertanya, mengapa kamu merasa kosong di tengah semua kemudahan? Mengapa kamu merasa hampa, padahal kamu dikelilingi oleh koneksi, informasi, dan hiburan? Karena jiwa manusia tidak lahir untuk dipenuhi oleh hal-hal palsu. Jiwamu butuh kebenaran. Dan kebenaran hanya bisa ditemukan dalam perjuangan. Perjuangan untuk berpikir sendiri, perjuangan untuk mengambil keputusan sendiri, perjuangan untuk menjadi manusia merdeka. Merdeka dari rasa takut, merdeka dari hasrat yang tak kamu kuasai, merdeka dari keinginan untuk terlihat benar di mata orang, tapi sesat di dalam diri sendiri. Dan kemerdekaan itu tak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam. Lihat dirimu sekarang. Sudah berapa banyak hari kamu lewatkan hanya dengan menonton? Sudah berapa banyak waktu kamu buang untuk berdebat tanpa makna? Sudah berapa banyak pikiranmu kamu tumpulkan dengan konten yang tak memberdayakan? Bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu belum sadar bahwa kamu sedang digiring. Dan saat kesadaran itu datang, jangan biarkan ia pergi. Peluk kesadaran itu, dan biarkan ia membimbing langkahmu. Hidup bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar, yang tahu kemana ia melangkah, yang tahu mengapa ia melangkah, dan yang tak perlu dirayakan saat sampai. Kamu bukan korban. Kamu bukan figuran. Kamu bukan sekedar nama di daftar statistik. Kamu adalah penggerak jika kamu memilih untuk berpikir. Dan jika hari ini kamu merasa bahwa hidupmu belum mengarah kemana-mana, bahwa kamu hanya menjadi saksi atas dunia yang terus bergerak tanpa kamu di dalamnya, maka saatnya untuk berhenti menunggu. Berhenti berharap akan momentum yang sempurna. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Tidak ada yang akan memanggilmu untuk masuk ke dalam arena. Tidak ada yang akan datang kepadamu dan berkata, sekarang giliranmu. Karena giliranmu tidak datang. Giliranmu harus diambil. Dengan tanganmu sendiri. Dengan keputusanmu sendiri. Dengan keberanian untuk gagal. Dengan kesediaan untuk kehilangan kenyamanan. Dunia ini bukanlah panggung untuk menampilkan drama orang lain, lalu kau duduk di pojok, hanya menjadi penonton yang tahu segala kritik, tapi tak pernah bertindak. Kau bukan sekedar angka di data sensus, bukan sekedar suara dalam keramaian. Kau adalah satu-satunya versi dari dirimu yang pernah ada dalam sejarah alam semesta. Bukankah itu cukup besar untuk membuatmu bangun? Bangun dan hadir dalam hidupmu sendiri. Hadir dalam pikiranmu. Hadir dalam tindakanmu. Dan yang paling penting, hadir dalam keputusanmu. Ambillah langkah pertama meski kecil. Jangan tunggu seluruh jalan terlihat. Jalan akan terbentuk oleh langkah-langkah kecil yang tak terlihat, yang terus kau ambil walau gemetar, walau sendiri, walau tanpa validasi dari siapapun. Itulah keberanian sejati. Bukan melangkah saat ramai, tapi tetap melangkah saat sunyi. Dan bila hidup ini adalah medan, maka jadilah pemain. Jadilah pelaku sejarah. Seorang manusia yang bertanggung jawab atas dirinya, atas pikirannya, atas perbuatannya,
atas keputusannya untuk tidak membiarkan hari berlalu sia-sia. Kau tidak harus hebat untuk memulai, tapi kau harus mulai untuk menjadi hebat. Dan yang paling pertama harus kau lawan bukanlah dunia, tapi dirimu yang malas berpikir, dirimu yang takut bertanya, dirimu yang terlalu nyaman menunda. Karena sesungguhnya, musuh paling dekat adalah kebodohan yang kita pelihara sendiri. Sekarang, pilihlah menjadi arsitek dari nasibmu sendiri atau hanya serpihan dalam skenario orang lain. Jika kamu merasa video ini menyentuh kesadaranmu, tekan tombol subscribe sekarang juga, karena setiap pekan akan ada narasi penuh kekuatan seperti ini yang akan membangkitkan sisi terbaik dalam dirimu. Bunyikan juga lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan satupun pemikiran yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Dan beritahu kami di kolom komentar, bahasa apa lagi yang perlu dibahas selanjutnya.